Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wulan Safriani. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar geografi, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model kurikulum dinamik Skillback. Model pengembangan kurikulum yaitu prosedur secara sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Dalam hal lain, model pengembangan kurikulum merupakan instrumen yang akan kita gunakan dalam mengembangkan kurikulum dalam suatu pendidikan. Nah, oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus mampu mengemukakan, menggambarkan proses sistem perencanaan dalam suatu pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam suatu pendidikan. Model pengembangan kurikulum sendiri bervariasi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai model pengembangan kurikulum dinamik Skillback. Tidak afdol rasanya ketika kita belum mengenal siapa pengembang teori ini. Jadi, model kurikulum Skillback merupakan model kurikulum yang dikembangkan oleh Malcolm Skillback. Pada tahun 1976, Skillback mengembangkan sebuah kurikulum yang dinamakan model dinamik. Model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan bahwa model kurikulum ini diperuntukkan bagi setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terdapat 5 langkah dalam pengembangan model dinamik Skillback. Yang pertama yaitu analisis situasi, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga membangun program, yang keempat interpretasi dan implementasi, dan yang terakhir berupa monitoring, umpan balik, penilaian, dan rekonstruksi. Poin pertama yakni analisis situasi. Analisis situasi dilakukan sebelum melakukan penyusunan program. Kita dalam melakukan penyusunan perlu melihat dan menganalisis terlebih dahulu situasi serta kondisi pada siswa dan lingkungan sekitar sebelum memulai program pengembangan. Analisis situasi baik dilakukan secara eksternal maupun internal. Poin kedua yakni formulasi tujuan. Formulasi tujuan merupakan peran pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran yang tertuang dalam RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus, serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Tujuan pembelajaran dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan SK atau KD yang akan dicapai. Menyusun program. Menyusun program terdiri dari pemilihan materi dan urutan pembelajaran. Agar penyusunan program berjalan dengan baik dan efektif, maka seluruh komponen sekolah memiliki peranan yang penting, terutama adalah kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Peran kepala sekolah dalam penyusunan program tahunan dan program semester yakni memastikan bahwa semua KD ataupun tema dan subtema dalam setiap kelas sudah ada dalam rota dan prosem. Interpretasi dan implementasi. Interpretasi merupakan proses komunikasi melalui lisan ataupun gerakan suatu program yang telah direncanakan, baik secara simultan maupun berurutan. Sedangkan implementasi yakni penerapan gagasan dari program yang telah direncanakan yang mencakup arti secara luas. Adapun tujuan dari perencana implementasi yakni untuk menerapkan strategi, monitoring, feedback, assessment, dan rekonstruksi. Pada poin ini merupakan tujuan dan sasaran dalam kurikulum. Kegiatan monitoring terhadap kurikulum pada dasarnya untuk mengetahui sampai di mana kurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah serta persoalan apa yang dirasakan dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Feedback merupakan bentuk fungsi dari assessment, selain berfungsi untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar peserta didik. Assessment merupakan sebuah proses penilaian terhadap perubahan perilaku. Jika perilaku yang diinginkan tidak diperoleh, maka menunjukkan gagalnya sebuah kurikulum. Rekonstruksi kurikulum merupakan proses untuk merancang ulang kurikulum karena tuntutan kebutuhan untuk merubah secara pasti. Perlu diingat bahwa dalam rekonstruksi kurikulum merupakan proses dinamis yang membutuhkan suatu implementasi yang sistematik dan bertahap. Kekuatan model dinamik Skillback. Yang pertama yaitu
secara realistis dalam penanganan kurikulum. Kedua, bebas memulai dari fase manapun. Dalam proses kurikulum, tidak mengandalkan perkembangan secara linear dari komponen kurikulum. Yang ketiga, fleksibel, yakni memungkinkan pengembangan kurikulum untuk mengubah urutan perencanaan. Keempat, pengembang bebas menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, evaluasi pada kurikulum memastikan rekonstruksi dilakukan secara berkelanjutan. Kelemahan model dynamic skill bag. Yang pertama yakni menimbulkan kebingungan, karena dalam pengembangan model ini, seorang pengembang tidak diberi patokan dari mana tahapan akan dimulai. Kedua, pola pengembangan kurikulum tidak terarah. Ketiga, membutuhkan banyak waktu diskusi dalam menentukan awal fase yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yakni kurang menekankan pada tujuan yang ingin dicapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.